Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana sih melaporkan SPT tahunan orang pribadi melalui e-form. Ya, karena sekarang melaporkan menggunakan ISPT sudah tidak diperkenankan Bapak Ibu ya, sudah udah nggak boleh gitu lapor dengan ISPT dan disarankan memakai e-form ya. Jadi sekarang semua SPT orang pribadi lapornya pakai e-form atau e-filing ya. Tapi hari ini saya akan bahas fokus di e-form, bagaimana sih lapor e-form seperti itu ya. Langsung lihat di layar ya Bapak Ibu ya. Jadi e-form masuknya dari DJP online ya. Pastikan Anda tahu EVIN dan password Anda ya. Saya coba isikan NPWP dan passwordnya. Kemudian ini ada CAPTCHA ya. Ini juga dimasukkan. Nah, di sini Bapak Ibu Anda pilih menu buat SPT. Ya. Buat SPT kemudian Anda isi apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ya, karena ini saya pakai contoh SPT 1770 ya, yang paling komplit ya. Saya anggap menggunakan pekerjaan bebas ya, e-form SPT tahunan orang pribadi 1770. Oke. Nah, berikutnya Anda tinggal ini Bapak Ibu, Anda tinggal isikan tahun pajak yang mau dilaporkan adalah tahun 2021 ya. Kemudian status SPT normal ya. Kemudian media pengiriman token ya, ada email, ada nomor handphone. Saya biasanya pakai email sih. Kemudian kirim permintaan. Ya, kirim permintaan. Begitu ini dikirim permintaan, diklik Bapak Ibu, nanti Anda akan mendapatkan dua data gitu ya. Data pertama ya. Data pertama adalah Anda akan dapat file PDF seperti ini. Ini kebetulan sudah saya rename gitu ya, contoh. Nah, kemudian yang kedua adalah Anda akan mendapatkan token, konfirmasi kode verifikasinya gitu. Nah, kode verifikasinya adalah dikirim via email kan tadi. Nah, modelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Begitu Anda sudah dapat kode verifikasi, saran saya Anda catat di sini tokennya ZFSW7. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada dua, kode dan file PDF. Nah, berikutnya Anda buka file PDF ini Bapak Ibu ya. Begitu ini dibuka, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tampilan SPT sama persis dengan format SPT pada umumnya gitu ya. Jadi mulai dari lampiran 4 biasanya. Nah, lampiran 4 di sini saya sudah sempat isi beberapa data gitu ya. Lampiran 4 isinya harta, Anda tinggal masukkan harta. Ya, Anda bisa tambahkan, misal Anda mau masukkan harta tunai lagi, misal Anda tinggal pilih uang tunai. Anda tinggal isi uang tunai ya, kemudian Anda masukkan tunai ya tahun 2021. Misal Anda punya 100 juta. Seperti itu ya. Kemudian yang kosong ini Anda tinggal spasi enter gitu ya, atau Anda ada keterangan lain misal milik pribadi juga bisa. Nah, jadi kode harta Anda tinggal masukkan apa aja sih harta yang Anda punya gitu ya. Jadi pakai kolom tambah di bawah ini. Kalau Anda mau hapus, misal deposito dihapus, Anda tinggal lihat ini baris ketiga 1 2 3 ya, masukkan data ketiga. Ini saya hapus gitu. Hapus. Nah, maka depositonya udah hilang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya hutang, ini juga sama, Anda tinggal tambah terus masukkan Anda punya hutang di mana, hutang di Bank BCA misal. Nah, alamat di Jakarta misal ya, tahun 2021, saldo pinjaman misal 100 juta. Nah, seperti ini ya. Kemudian anggota keluarga berikutnya Anda isikan siapa, misal ada namanya Miss X gitu ya, sebagai NIK-nya Anda harus isikan NIK Bapak Ibu ya. Jadi 16 digit gitu ya, hubungan istri, pekerjaan ibu rumah tangga, seperti itu. Nah, berikutnya lampiran 4, begitu lampiran 4 sudah selesai, Anda pilih nih selanjutnya ini untuk bisa mengakses di halaman berikutnya gitu kan. Nah, lampiran 4 selesai, Anda masuk ke selanjutnya, maka Anda kan dibawa ke lampiran 3 ya. Di lampiran 3 ini isinya adalah penghasilan yang dikenai final atau bersifat final, kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan suami yang dikenakan terpisah gitu ya. Jadi kalau ini isinya apa, Anda bisa lihat di video-video kami yang tentang gimana cara mengisi SPT tahunan ya. Tapi di sini saya hanya tunjukkan
pengisian e-form seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau di sini Anda tinggal isikan nih, misal Anda punya penghasilan dari sewa bangunan. Nah, mana nih sewa bangunan? Nah, misal di sini Anda nyewakan 100 juta dan Anda bayar PPh terutang 10% ya. Jadi 10 juta. Nah, seperti ini. Kemudian yang unik lagi di sini ini Bapak Ibu ya, PP 23 ya. Jadi penghasilan yang dikenakan final ini jangan diisi manual. Ya, jangan diisi manual di sini, tapi Anda harus isi melalui PP 46 atau 23. PP 46 atau 23 ini harus Anda centang, Anda klik ya. Kemudian Anda bisa masuk di sini, PP 46 atau 23. Ini begitu Anda klik ya, ini akan muncul nih daftar isiannya ya. Jadi Anda isikan Nah, ini. Nah, Anda lihat. Nah, ini ya. Mulai dari Januari, Februari, Maret ya, omsetnya berapa ya. Ini dimasukkan semua sampai Desember. Oke. Sampai Desember dimasukkan semua Bapak Ibu ya. Ini saya kasih contoh 1 bulan deh ya. Saya hapus yang bulan Januari ya, berarti data pertama nih saya hapus. Nah, maka saya masukkan misal NPWP-nya berarti kan sama ya. Ini tinggal, ini bisa nggak sih di copy ya. Ini saya copy. Nah, bisa di copy ya. Bulan misal Januari ya, alamat ini jalan XXXX misal seperti itu ya. Nanti realisasinya ini sesuaikan dengan lokasi usaha Anda Bapak Ibu ya. Kemudian peredaran brutonya misal 100 juta lagi ya. Nah, maka PPh finalnya otomatis 0,5%, 500.000. Seperti itu Anda isikan terus dari Januari sampai Desember ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu selesai, Anda akan perlu centang nih, pindahkan nilai ke lampiran 3. Anda pilih ya gitu. Jadi begitu Anda sudah pindahkan ke lampiran 3, maka kalau Anda cek lagi di lampiran 3 ini, nilai omset Anda akan masuk ke sini. Dan ini otomatis gitu ya, otomatis bawaan dari isian di PP 23 itu tadi gitu. Jadi ada isiannya sendiri ya. Kemudian kalau Anda ada bagian laba atau prive ya, atau hibah, Anda tinggal isikan di kolom ini ya. Misal Anda dapat prive 50 juta misal ya. Nah, Anda tinggal isikan gitu ya. Berikutnya setelah di lampiran 3 selesai misalnya ya, Anda melanjutkan ke lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini isinya apa sih? Lampiran 2 ini isinya adalah bukti potong Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda dapat bukti potong dari pihak lain ya, sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa, Anda masukkan nih di sini nih. Nah, misal nama pemotong PT XX misal ya, NPWP. Nah, ini NPWP anggap copy dari yang tadi lah ya. Ini harus 16 digit dari lawan transaksi ya, nomor 001 misal, tanggalnya ini milih nih. Ini misal tanggal, berarti kan 2021 ya, misal di tanggal ini lah, 16 November. PPh yang dipotong PPh 21, karena ini orang pribadi ya. Jumlah PPh yang dipotong misal 200.000 deh. Nah, misal seperti ini. Anda masukkan semuanya, kalau Anda dapat bukti potong, masukkan semua di lampiran 2. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Anda tinggal tambah sampai habis bukti potong yang Anda punya gitu ya. Berikutnya lampiran 2 saya anggap selesai. Anda bisa paham lah ya. Anda pilih selanjutnya dan ini masuk ke lampiran 1 ya. Ini biasanya jarang dipakai kalau buat orang pribadi ya. Ini lampiran 1 terkait diaudit atau tidak diaudit gitu ya. Dan yang pakai pembukuan. Jadi perhitungan penghasilan itu WP atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan. Ya, kalau Anda pakai pembukuan, Anda harus isi ini terkait peredaran usaha berapa, HPP berapa, bla 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 sampai ke bawah gitu ya. Ini saya anggap pakai pencatatan, jadi saya nggak bahas di 771 yang kolom pembukuan. Saya pilih selanjutnya. Nah, di sini Anda bisa masukkan penghasilan. Ya, penghasilan dari pekerjaan bebas itu ada misal dari dagang, industri, jasa, pekerjaan bebas. Nah, Anda bisa masukkan di sini ya. Kemudian dari sehubungan dengan pekerjaan ya, misal Anda dapat bukti potong PPh 21, Anda juga bisa masukkan di sini gitu ya. Kemudian penghasilan lainnya yang tidak bersifat final ya. Jadi intinya yang di lampiran 1 ini yang tidak bersifat final Bapak Ibu. Karena kalau yang final kan sudah di lampiran 3 tadi ya. Gitu. Berikutnya ini saya anggap ada pekerjaan bebas deh, biar nanti ada kurang bayar gitu ya. Kan buat contoh aja, saya tambahkan pekerjaan bebas 100 juta misal ya, dengan norma
sorry, ini 200 juta deh, dengan normal 50%, maka ini 100 juta. Nah, seperti ini. Ini anggap sudah saya isi ya. Berikutnya maka selanjutnya ini udah masuk di kolom induk. Ya, ini masuk di kolom induk Bapak Ibu ya. Nah, maka ketika di kolom induk semua isian tadi itu masuk nih, yang tidak final ya. Jadi kayak tadi pekerjaan bebas 100 juta ini udah masuk ya. Kemudian Anda pilih PTKP ya. Jadi kalau Anda tadi kan ini punya istri ya, tapi nggak ada anak. Berarti kan ini K1 ya, anggap ya. Ini K1. Nah, maka PPh terutang 1180 nih. Dan tadi sudah dipotong 200.000 dari bukti potong yang di lampiran 2 tadi ya. Jadi kurang bayarnya 1650 gitu kan. Nah, ini tanggal lunas. Misal kita mau ngelunasin di hari ini, berarti langsung klik aja hari ini. Kemudian tanggal tanggal lapor juga anggap hari ini gitu kan. Nah, berikutnya setelah semua diisi, yang dilakukan adalah submit Bapak Ibu ya. Anda harus melakukan submit. Nah, berikutnya di sini ada 3 lampiran yang Anda perlu masukkan. Yang pertama adalah rekap omset. Jadi rekap omset ini yang tadi Anda isikan di PP23, Anda buatkan kolom rekapan di Excel gitu ya, dan Anda PDF-kan ya. Kemudian Anda upload di sini gitu ya. Kemudian bukti potong juga Anda scan ya, Anda bisa upload, dan dokumen lainnya jika ada gitu ya. Dan selain itu NTPN, bukti bayar, Anda bisa masukkan di bawahnya ya. Jadi Anda pilih tambah gitu kan, Anda pilih kode MAP, kan ini sesuai dengan kode billing ya. Jadi kode billing kalau SPT tahunan 41125 200 ya untuk orang pribadi. Anda tanggalnya, tanggal bayarnya tanggal berapa, anggap tanggal hari ini, nilainya berarti kan 1650 sesuai kurang bayar tadi ya. NTPN-nya Anda lihat di bukti bayar ya. Ini saya ngawur lah ya, contoh ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Begitu selesai isi semua, Anda masukkan nih kode verifikasi sesuai yang dikirim di email tadi di awal ya. Jadi tadi di email ZFSW7Y ya, ZFSW7Y. Nah, begitu selesai seperti ini, Anda pilih submit Bapak Ibu ya. Anda pilih submit. Begitu selesai submit, nah Anda ini sudah lapor ceritanya. Gitu. Begitu Anda pilih submit, maka Anda akan dapat email bukti penerimaan elektronik seperti ini ya. Jadi begitu Anda dapat bukti penerimaan elektronik, ini menunjukkan Anda sudah lapor SPT tahunan seperti itu ya. Jadi WP ini sudah lapor tahun pajak 2021 ya, jenis SPT 1770, pembetulan ke 0 ya. Statusnya nihil ya sebenarnya, karena tadi kan yang pekerjaan bebas saya buat contoh saja gitu ya. Sampai di sini Bapak Ibu, Anda sudah berhasil lapor SPT tahunan menggunakan e-form ya. Semoga video ini bisa memberikan Anda gambaran dan bisa memberikan Anda insight sehingga Anda tidak lagi kesulitan dalam melaporkan pajak Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.